Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Maulana Putra dengan NIM 2303266. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan selanjutnya mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Dalam perspektif Islam, harta disebut dengan istilah al-mal. Secara bahasa, al-mal berarti sesuatu yang cenderung disukai dan dimiliki manusia. Sedangkan menurut istilah syariat, harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dapat dimanfaatkan, serta dibenarkan oleh syariat untuk dimiliki dan digunakan. Islam memandang harta sebagai salah satu sarana penting dalam kehidupan manusia. Dengan harta, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup, membantu sesama, serta menjalankan berbagai bentuk ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan haji. Oleh karena itu, Islam tidak dilarang umatnya mencari kekayaan, tetapi memberikan aturan agar harta diperoleh dan digunakan secara benar. Para ulama fikih menjelaskan bahwa suatu benda dapat disebut harta apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki nilai atau harga. Sesuatu dianggap harta apabila memiliki nilai ekonomis dan dihargai oleh manusia. Contohnya, uang, rumah, kendaraan, serta emas dan perak. Sedangkan benda yang tidak bernilai atau tidak dibutuhkan tidak termasuk kategori harta. 2. Dapat diambil manfaatnya. Harta harus mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia. Contohnya, rumah bermanfaat sebagai tempat tinggal, kendaraan untuk transportasi, dan tanah untuk pertanian atau bangunan. Barang yang tidak memiliki manfaat tidak dianggap sebagai harta menurut syariat. 3. Halal menurut syariat. Islam menegaskan bahwa tidak semua benda dapat dijadikan harta yang sah. Barang yang diharamkan seperti minuman keras, narkoba, atau hasil perjudian tidak diakui sebagai harta yang halal. Hal ini menunjukkan bahwa konsep harta dalam Islam tidak hanya melihat nilai ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan hukum agama. 4. Dapat dimiliki dan dikuasai. Suatu benda disebut harta apabila dapat dimiliki, disimpan, dan berada dalam penguasaan seseorang. Contohnya, tanah dengan sertifikat kepemilikan, uang dalam rekening, dan barang dagangan di toko. Kedudukan harta dalam Islam. Yang pertama, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 33, berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniainya kepadamu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia bukan pemilik mutlak harta. Semua kekayaan yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Sebagai amanah, harta harus digunakan secara halal, jujur, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Bentuk amanah dalam pengelolaan harta yaitu memperoleh harta dengan cara yang halal, menghindari penipuan dan riba, menggunakan harta untuk kebutuhan yang baik, menunaikan zakat dan sekolah, serta tidak boros dan berlebihan. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang dari mana harta diperoleh dan untuk apa harta digunakan. Hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang hartanya, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Hadis riwayat
Tirmizi. Hikmah harta sebagai amanah yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab, mendorong sikap jujur dan amanah, menghindarkan manusia dari keserakahan, dan menjadikan harta lebih bermanfaat bagi masyarakat. 2. Sarana untuk beribadah. Islam memandang harta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat ibadah dan mencari pahala. Dengan harta, seorang muslim dapat melaksanakan berbagai bentuk ibadah, baik ibadah wajib maupun sunnah. Contoh harta sebagai sarana ibadah yaitu membayar zakat, bersedekah, berinfak, membiayai ibadah haji dan umrah, membantu fakir miskin, membangun masjid, dan membantu pendidikan Islam. Quran Surat At-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa harta dapat menjadi sarana penyucian jiwa dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi spiritual harta yaitu mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan jiwa dari sifat kikir, membutuhkan kepedulian sosial, serta menjadi jalan memperoleh pahala. Islam tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya, tetapi kekayaan harus digunakan di jalan yang benar dan membawa manfaat bagi sesama. Adapun harta dan amal jariah, harta yang digunakan untuk kepentingan umum dapat menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir walaupun pemiliknya telah meninggal dunia. Contohnya, wakaf tanah, membangun sekolah, mendirikan sumur, dan menyumbang fasilitas ibadah. 3. Ujian bagi manusia. Selain sebagai nikmat, harta juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui harta, Allah menguji menguji manusia, apakah ia bersyukur atau kufur, dermawan atau kikir, jujur atau curang. Ujian harta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu banyak harta, sedikit harta, cara memperoleh harta, serta cara menggunakan harta. Bentuk ujian harta yaitu ujian bagi orang kaya. Orang yang memiliki banyak harta diuji apakah bersyukur kepada Allah, apakah menunaikan zakat, apakah membantu orang lain, dan apakah menggunakan hartanya untuk kebaikan. 2. Ujian bagi orang yang kekurangan. Orang yang memiliki sedikit harta diuji kesabaran, kejujuran, keteguhan iman, dan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia terlalu mencintai harta, maka harta dapat menimbulkan kesombongan, membuat lalai beribadah, menyebabkan penindasan, dan serta memicu korupsi dan kejahatan. Karena itu, Islam mengajarkan agar manusia tidak menjadikan harta sebagai tujuan hidup utama. Hikmah harta sebagai ujian yaitu mengukur kualitas iman manusia, melatih kesabaran dan rasa syukur, menumbuhkan kepedulian sosial, dan mengajarkan tanggung jawab dalam kehidupan. 4. Penunjang kesejahteraan hidup. Harta juga memiliki kedudukan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan kesejahteraan manusia. Islam mengakui bahwa manusia membutuhkan harta untuk makan dan minum, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kehidupan keluarga. Karena itu,
Islam mendorong umatnya bekerja dan mencari rezeki yang halal. Adapun fungsi harta dalam kesejahteraan hidup yaitu memenuhi kehidupan dasar. Harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti pangan, sandang, dan papan. 2. Menjamin kehidupan keluarga. Dengan harta, seseorang dapat menafkahi keluarga, menyekolahkan anak, dan menjaga kesehatan keluarga. 3. Mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Harta dapat digunakan untuk modal usaha, investasi halal, membuka lapangan pekerjaan, dan membantu masyarakat. 4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apabila dikelola dengan baik, harta dapat mengurangi kemiskinan, membantu pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada prinsip Islam dalam penggunaan harta. Walaupun harta penting bagi kesejahteraan hidup, Islam mengajarkan agar manusia tidak berlebihan, tidak kikir, tidak boros, dan menggunakan harta secara seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta tidak hanya digunakan untuk kepentingan duniawi, tetapi juga sebagai sarana memperoleh kebahagiaan akhirat. Fungsi harta dalam Islam yaitu memenuhi kebutuhan hidup, menjaga keberlangsungan hidup keluarga, membantu orang yang membutuhkan, menjadi sarana pembangunan ekonomi umat, dan mendukung pelaksanaan ibadah. Selanjutnya ada pengertian kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam disebut al-milkiyah, yaitu hubungan khusus antara seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariat, sehingga ia memiliki hak untuk memanfaatkan, menggunakan, dan mengelolanya. Hak milik dalam Islam diperbolehkan, tetapi tidak bersifat mutlak, dengan artian pemilik harta tetap terikat oleh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh menggunakan harta secara semena-mena. Sebagai contoh, tidak boleh menggunakan harta untuk maksiat, tidak boleh menzalimi orang lain, dan wajib mengeluarkan zakat jika telah mencapai nisab. Adapun prinsip-prinsip kepemilikan dalam Islam. 1. Allah sebagai pemilik mutlak. Dalam Islam, seluruh harta pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya pengelola atau khalifah di bumi. Dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi." Quran Surat An-Nur ayat 42. Karena itu, manusia harus menggunakan harta sesuai ketentuan Allah. 2. Manusia memiliki hak memanfaatkan. Walaupun Allah adalah pemilik mutlak, manusia diberikan hak untuk memiliki dan memanfaatkan secara sah. Islam mengakui kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghargai hak pribadi sekaligus menjaga kepentingan masyarakat. 3. Kepemilikan harus diperoleh secara halal. Islam mengatur bahwa harta harus diperoleh secara yang halal dan baik. Cara yang dibenarkan yaitu berdagang, bekerja, bertani, warisan, dan hibah. Cara yang dilarang riba, korupsi,
penipuan, judi, dan pencurian. 4. Kepemilikan mengandung tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan bahwa di dalam harta seseorang terdapat hak orang lain. Oleh sebab itu, orang kaya wajib membayar zakat, dianjurkan bersedekah, dan dilarang menimbun harta. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Selanjutnya ada jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Pertama, kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah hak milik pribadi yang dimiliki seseorang secara sah menurut syariat Islam. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki harta sebagai hasil usaha dan kerja kerasnya selama diperoleh melalui cara yang halal. Kepemilikan pribadi diakui sebagai hak yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh sebab itu, Islam melarang pencurian, penipuan, perampasan, dan segala bentuk pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Contoh dari kepemilikan individu yaitu rumah pribadi, kendaraan, tabungan, tanah pertanian, toko atau usaha dagang, perhiasan, serta hasil usaha dan gaji. Pemilik individu memiliki hak untuk menggunakan hartanya, menjual atau menyewakan, menghibahkan kepada orang lain, mengembangkan untuk usaha, dan mewariskan kepada ahli waris. Namun, hak kepemilikan individu tidak bersifat mutlak. Pemilik tetap harus mematuhi aturan syariat dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Batasan kepemilikan individu dalam Islam antara lain tidak digunakan untuk maksiat, tidak boros atau berlebihan, tidak menimbun kekayaan secara zalim, wajib mengeluarkan zakat, dan tidak merugikan orang lain. Fungsi kepemilikan individu yaitu memenuhi kehidupan manusia, memberikan motivasi untuk bekerja, menjaga kemandirian ekonomi, mendorong produktivitas dan kreativitas, serta menjamin kesejahteraan keluarga. Islam menghargai usaha individu, tetapi juga mengajarkan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak orang lain yang membutuhkan. 2. Kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta atau sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama dan digunakan oleh masyarakat secara luas. Dalam kepemilikan umum, tidak ada individu tertentu yang berhak menguasai secara pribadi karena manfaatnya diperuntukkan bagi semua orang. Kepemilikan umum sangat penting dalam Islam karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat banyak. Contoh kepemilikan umum yaitu jalan umum, masjid, sungai, laut, jembatan, taman umum, sumber air, dan fasilitas umum. Dalam Islam, fasilitas umum harus dijaga dan dimanfaatkan secara bersama-sama tanpa merugikan pihak lain. Hadis Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin berserikat dalam 3 perkara: air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut menunjukkan bahwa ada sumber daya tertentu yang menjadi hak bersama masyarakat
dan tidak boleh dimonopoli oleh individu. 2. Ciri-ciri kepemilikan umum. Selanjutnya ada ciri-ciri kepemilikan umum. Pertama, digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh dimonopoli individu tertentu, memberikan manfaat bagi banyak orang, dan serta harus dijaga dan dipelihara bersama. Fungsi kepemilikan umum yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga kesejahteraan sosial, mempermudah aktivitas ekonomi dan sosial, serta mewujudkan pemerataan manfaat sumber daya. Sebagai contoh, jalan umum memudahkan transportasi masyarakat, sungai digunakan untuk kebutuhan air dan pertanian, dan masjid menjadi tempat ibadah dan kegiatan sosial umat. Selanjutnya, ada larangan merusak kepemilikan umum. Islam melarang tindakan yang merusak fasilitas umum seperti mengotori sungai, merusak jalan, menguasai sumber air secara zalim, dan menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Karena kepemilikan umum merupakan hak bersama yang harus dijaga demi kemaslahatan masyarakat. Kepemilikan negara. Selanjutnya, kepemilikan negara adalah harta yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat dan kemaslahatan umum. Negara bertugas mengatur, menjaga, dan memanfaatkan harta tersebut secara adil dan amanah. Dalam Islam, negara bukan pemilik harta negara, melainkan pengelola yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Contoh kepemilikan negara yaitu pajak, hasil tambang negara, aset pemerintah, hutan negara, pelabuhan, bandara, gedung pemerintahan, dan pendapatan negara lainnya. Harta negara digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, keamanan, bantuan sosial, serta kesejahteraan sosial. Fungsi kepemilikan negara yaitu menjamin kesejahteraan masyarakat, mengelola sumber daya alam, menyediakan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Dalam ekonomi syariah, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kekayaan negara digunakan dalam kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi penguasa. Adapun prinsip pengelolaan harta negara dalam Islam. Yang pertama ada amanah. Pengelolaan harta negara harus dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kedua, keadilan. Kekayaan negara harus didistribusikan secara adil kepada masyarakat. 3. Transparansi. Penggunaan harta negara harus jelas dan tidak disalahgunakan. 4. Kemaslahatan umum. Seluruh kebijakan ekonomi negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Adapun larangan penyalahgunaan harta negara yaitu korupsi, penggelapan, penyalahgunaan jabatan, dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian ada hubungan ketiga jenis kepemilikan. Dari ketiga jenis kepemilikan dalam Islam saling berkaitan dan saling melengkapi. Kepemilikan individu mendukung kebebasan dan produktivitas ekonomi. 2. Kepemilikan umum menjaga kepentingan masyarakat luas, dan kepemilikan negara memastikan pemerataan kesejahteraan sosial. Dengan keseimbangan tersebut, ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem yang adil, tidak menindas, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Selanjutnya ada unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, hak milik merupakan hubungan antara seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariat Islam, sehingga pemilik memiliki kewenangan untuk memanfaatkan, menggunakan, dan mengelola harta tersebut sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak milik dalam Islam tidak hanya menekankan aspek penguasaan terhadap harta, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, Islam mengatur unsur-unsur hak milik agar tercipta keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Pertama ada pemilik atau al-malik. Pemilik adalah individu, kelompok, lembaga, atau negara yang memiliki hak terhadap suatu harta berdasarkan ketentuan syariat. Islam mengakui adanya hak kepemilikan pribadi selama diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan secara benar. Pemilik memiliki hak untuk menggunakan harta, mengembangkan harta, menjual atau menghibahkan harta, dan mengambil manfaat dari harta tersebut. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap terikat oleh aturan agama dan kepentingan masyarakat. Adapun contoh pemilik dalam Islam, yang pertama ada individu. Kepemilikan individu adalah hak milik pribadi yang dimiliki seseorang secara sah menurut syariat Islam. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh, menggunakan, mengembangkan, dan memanfaatkan harta selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk bekerja dan mencari kekayaan, tetapi tetap disertai tanggung jawab moral dan sosial. Contoh kepemilikan individu, rumah pribadi, kendaraan, tabungan, kebun atau sawah, toko dan usaha dagang, perhiasan, serta hasil pekerjaan atau gaji. Seseorang yang memiliki harta secara sah berhak menjual hartanya, menyewakan, menghibahkan, mengembangkan untuk usaha, dan mewariskan kepada ahli waris. Namun, pemilik tidak boleh menggunakan harta untuk maksiat, menimbun kekayaan secara berlebihan, mengabaikan kewajiban zakat, dan mengambil hak orang lain. Tujuan kepemilikan individu dalam Islam yaitu memberikan motivasi untuk bekerja keras, menjamin kebutuhan hidup manusia, menumbuhkan tanggung jawab pribadi, dan mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. Islam menghormati hak milik pribadi dan melindunginya dari tindakan-tindakan zalim seperti pencurian, penipuan, dan perampasan. 2. Kelompok atau lembaga. Selain individu, Islam juga mengakui kepemilikan yang dimiliki bersama oleh kelompok, organisasi, atau lembaga tertentu. Kepemilikan ini biasanya digunakan untuk kepentingan bersama dan kemaslahatan masyarakat. Kelompok atau lembaga memiliki hak untuk mengelola harta sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan tetap berada dalam koridor syariat Islam. Contoh kepemilikan kelompok atau lembaga yaitu Yayasan Islam memiliki gedung sekolah, pesantren memiliki tanah wakaf, koperasi syariah memiliki aset usaha, organisasi sosial memiliki kendaraan operasional, dan masjid memiliki tanah dan bangunan. Dalam praktiknya, harta milik lembaga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan harus dimanfaatkan sesuai amanah dan tujuan lembaga tersebut. Fungsi kepemilikan kelompok atau lembaga mendukung kegiatan sosial dan pendidikan, mendukung pelayanan masyarakat, mengembangkan ekonomi umat, dan serta menjalankan dakwah dan kegiatan keagamaan. Sebagai contoh, tanah wakaf yang dimiliki Yayasan Islam dapat digunakan membangun masjid,
sekolah, rumah sakit, panti asuhan. Kepemilikan lembaga memiliki nilai penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial dalam Islam. 3. Negara. Islam juga mengakui kepemilikan negara terhadap harta tertentu yang digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Negara bertindak sebagai pengelola amanah masyarakat, bukan pemilik mutlak yang bebas menggunakan harta sesuka hati. Contohnya yaitu sumber daya alam, hasil tambang, hutan negara, jalan umum, pelabuhan, sungai dan laut tertentu, dan serta aset pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta negara secara adil dan transparan demi kepentingan rakyat. Tujuan kepemilikan negara dalam Islam yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat, menyediakan fasilitas umum, mengurangi kesenjangan sosial, mengelola sumber daya alam secara adil, dan membiayai kebutuhan negara dan pelayanan publik. Islam melarang negara menggunakan kekayaan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, pengelolaan harta negara harus dilakukan dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Adapun syarat pemilik dalam syariah, dalam ekonomi syariah, seorang atau pihak tertentu baru dianggap sah sebagai pemilik apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini bertujuan menjaga kejelasan hak milik dan menghindari sengketa dalam masyarakat. Syarat pertama yaitu memiliki kemampuan hukum atau ahliyah. Ahliyah adalah kemampuan seseorang untuk menerima hak dan melakukan tindakan hukum secara sah menurut syariat. Artinya, seseorang dianggap sah memiliki dan mengelola harta apabila berakal sehat, tidak berada dalam gangguan mental, dan mampu memahami tindakan yang dilakukan. Dalam beberapa keadaan, anak kecil atau orang yang belum cakap hukum memiliki hak kepemilikan, tetapi pengelolaannya dilakukan oleh wali atau pihak yang tanggung jawab. Tujuan ahliyah yaitu melindungi hak pemilik, menghindari penyalahgunaan harta, dan menjamin transaksi dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Syarat kedua, kepemilikannya diperoleh secara halal. Islam menegaskan bahwa kepemilikan hanya dianggap sah apabila diperoleh melalui cara yang halal dan sesuai syariat. Cara memperoleh harta yang halal yaitu bekerja, berdagang, warisan, hibah, investasi syariah, dan kerjasama usaha. Cara yang dilarang yaitu pencurian, korupsi, penipuan, judi, riba, dan suap. Harta yang diperoleh dengan cara haram tidak membawa keberkahan dan dapat merusak kehidupan individu maupun masyarakat. Syarat ketiga, tidak melanggar hak orang lain. Dalam Islam, hak milik seseorang harus dihormati dan tidak boleh merugikan pihak lain. Artinya, kepemilikan tidak boleh diperoleh melalui perampasan, tidak boleh mengambil tanah orang lain secara zalim, tidak boleh menipu dalam transaksi, dan tidak boleh menggunakan harta untuk merusak masyarakat. Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam kehidupan ekonomi. Bentuk penghormatan terhadap hak orang lain yaitu menjaga amanah, bersikap jujur dalam transaksi, membayar utang, tidak mengurangi timbangan, serta menghindari monopoli dan penindasan. Dengan menjaga hak orang lain, kehidupan ekonomi akan berjalan secara sehat, aman, dan penuh keberkahan. Selanjutnya ada objek kepemilikan atau al-mamluk. Objek kepemilikan adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan menurut syariat Islam. Objek hak milik dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, manfaat atau jasa, dan hak kekayaan tertentu. Namun, tidak semua benda dapat menjadi objek kepemilikan dalam Islam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, halal menurut syariat.
Syarat pertama suatu objek kepemilikan adalah harus halal menurut syariat Islam. Artinya, barang tersebut tidak termasuk benda yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menegaskan bahwa kepemilikan tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek moral dan agama. Oleh sebab itu, barang yang haram tidak dapat dijadikan objek kepemilikan yang sah bagi seorang muslim. Contoh barang yang halal dimiliki yaitu makanan halal, pakaian, rumah, kendaraan, peralatan usaha, tanah pertanian, serta buku dan alat pendidikan. Barang-barang tersebut diperbolehkan karena dapat memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contoh barang yang diharamkan yaitu minuman keras, narkoba, daging babi, barang hasil perjudian, barang curian, dan alat yang digunakan untuk maksiat. Barang haram tidak diakui sebagai kepemilikan yang sah karena dapat merusak individu maupun masyarakat. Hikmah larangan barang haram yaitu menjaga agama dan moral manusia, melindungi kesehatan dan akal, mencegah kerusakan sosial, dan menjaga kebersihan harta. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan kehalalan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kepemilikan harta. 2. Memiliki manfaat. Objek kepemilikan harus memiliki manfaat atau kegunaan yang jelas bagi manusia dalam Islam. Harta bukan sekedar benda yang disimpan, tetapi harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan kemaslahatan. Barang yang tidak memiliki manfaat dianggap tidak bernilai menurut syariat. Contoh objek yang memiliki manfaat yaitu tanah untuk pertanian atau bangunan, kendaraan untuk transportasi, komputer untuk bekerja dan belajar, mesin produksi untuk usaha, buku sebagai sumber ilmu, dan rumah sebagai tempat tinggal. Manfaat suatu barang dapat bersifat manfaat pribadi seperti pakaian dan rumah, manfaat sosial seperti sekolah dan rumah sakit, manfaat ekonomi seperti alat produksi dan modal usaha. Islam mengajarkan bahwa harta seharusnya digunakan untuk kebaikan, membantu kehidupan manusia, tidak disia-siakan, dan tidak menimbulkan kerusakan. Karena itu, Islam melarang pemborosan dan penimbunan barang tanpa tujuan yang jelas. Hikmah syarat manfaat yaitu mendorong pemanfaatan harta secara produktif, menghindari kepemilikan barang yang sia-sia, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan menumbuhkan tanggung jawab dalam menggunakan harta. Syarat ketiga, dapat dikuasai dan diserahkan. Objek kepemilikan harus jelas keberadaannya, dapat dikuasai, dan memungkinkan untuk diserahkan kepada pihak lain apabila terjadi transaksi. Artinya, barang tersebut benar-benar ada dan berada dalam penguasaan yang sah. Contoh objek yang dapat dikuasai yaitu rumah yang memiliki sertifikat kepemilikan, kendaraan dengan dokumen resmi, barang dagangan yang tersedia, dan tanah dengan batas yang jelas. Islam melarang transaksi atas barang yang tidak jelas keberadaannya, belum dimiliki secara sah, tidak dapat diserahkan, dan masih bersifat spekulatif. Larangan ini berkaitan dengan konsep gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Contoh gharar dalam kepemilikan yaitu menjual ikan yang masih di laut tanpa kepastian, menjual barang yang belum dimiliki, dan menjual barang yang tidak diketahui keberadaannya. Tujuan larangan gharar yaitu melindungi hak pembeli dan penjual, menghindari penipuan, menjaga keadilan dalam transaksi, serta mengurangi perselisihan. Hikmah syarat penguasaan yaitu menjamin keamanan transaksi, memberikan kepastian hukum, menumbuhkan kepercayaan dalam kegiatan ekonomi,
dan mencegah konflik dan sengketa. Syarat keempat yaitu diketahui secara jelas. Syaratnya yaitu objek kepemilikan harus diketahui secara jelas, baik jenis, jumlah, ukuran, kualitas, maupun nilainya. Kejelasan ini penting agar tidak menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Bentuk kejelasan objek kepemilikan yaitu pertama, jenis barang jasa. Jenis barang jelas. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui jenisnya. Contohnya beras, emas, kendaraan, dan tanah. 2. Jumlah barang jelas. Jumlah barang harus pasti dan tidak samar. Contoh, 10 kg beras, 5 unit komputer, dan 1 hektar tanah. 3. Ukuran dan kualitas jenis. Ukuran, kondisi, dan kualitas barang harus diketahui. Contohnya, luas tanah tercantum jelas, kondisi kendaraan dijelaskan, dan kualitas barang sesuai kesepakatan awal. 4. Harga barang jelas. Harga harus diketahui kedua belah pihak agar tidak terjadi penipuan. Contoh, harga rumah 500 juta, harga motor 20 juta. Islam melarang ketidakjelasan harga karena dapat menyebabkan perselisihan dan ketidakadilan. Tujuan kejelasan dalam kepemilikan yaitu menghindari perselisihan, menjamin keadilan transaksi, menciptakan rasa aman, dan menjaga kejujuran dalam muamalah. Hikmah syarat kejelasan yaitu memberikan kepastian hukum, menumbuhkan kepercayaan antar pihak, menghindari penipuan dan manipulasi, serta menciptakan transaksi yang sehat dan transparan. Syarat ketiga yaitu sebab atau cara memperoleh kepemilikan. Dalam ekonomi syariah, hak milik harus diperoleh melalui cara yang sah dan halal. Islam melarang segala bentuk perolehan harta yang mengandung unsur kezaliman dan merugikan pihak lain. Cara memperoleh kepemilikan yang dibenarkan yaitu 1. Bekerja dan berusaha. Islam mendorong umatnya untuk bekerja mencari rezeki halal. Contoh, berdagang, bertani, menjadi pegawai, dan membuka usaha. 2. Jual beli. Kepemilikan dapat berpindah melalui akad jual beli yang sah. Syarat jual beli dalam Islam yaitu ada penjual dan pembeli, ada barang dan harga, dan dilakukan atas dasar suka sama suka. 3. Warisan. Harta dapat diperoleh melalui pembagian warisan sesuai hukum faraid. 4. Hibah dan hadiah. Pemberian sukarela tanpa imbalan juga menjadi sebab kepemilikan. 5. Wakaf dan wasiat. Islam juga mengenal perpindahan hak milik melalui wakaf dan wasiat sesuai ketentuan syariat. Cara yang dilarang dalam memperoleh harta yaitu riba, judi, penipuan, korupsi, pencurian, dan suap. Syarat keempat yaitu hak memanfaatkan harta atau tasarruf. Hak milik dalam Islam memberikan kebebasan kepada pemilik untuk memanfaatkan hartanya, tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh syariat. Pemilik diperbolehkan menggunakan harta untuk kebutuhan hidup, mengembangkan usaha, menyewakan atau menjual usaha, dan menghibahkan kepada orang lain. Namun, dilarang untuk menggunakan harta untuk maksiat, boros dan berlebihan, menimbun harta, serta merusak lingkungan atau merugikan masyarakat. Syarat kelima, tanggung jawab sosial dalam kepemilikan. Salah satu ciri khas ekonomi Islam adalah adanya fungsi sosial dalam harta. Islam mengajarkan bahwa di dalam harta seseorang terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Karena itu, pemilik harta memiliki kewajiban sosial seperti membayar zakat, bersedekah, membantu fakir miskin, dan menghindari penumpukan kekayaan.
Tujuan tanggung jawab sosial yaitu pertama, mengurangi kesenjangan ekonomi, mewujudkan keadilan sosial, menumbuhkan solidaritas antar umat, dan menciptakan kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada perlindungan hak milik dalam Islam. Islam sangat menghormati hak kepemilikan dan melarang perampasan harta secara zalim. Bentuk perlindungan hak milik yaitu larangan mencuri, larangan merampas harta orang lain, larangan penipuan dalam transaksi, dan kewajiban menjaga amanah. Dengan perlindungan ini, Islam menciptakan rasa aman dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, ada materi sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan harta tidak diperoleh secara bebas tanpa aturan, melainkan harus melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam. Islam mengatur cara memperoleh harta agar terhindar dari kezaliman, penipuan, riba, dan tindakan yang merugikan orang lain. Konsep kepemilikan dalam Islam bertujuan menciptakan keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan mencari harta dengan cara yang halal dan baik. Sebab dalam kepemilikan yang pertama yaitu bekerja dan berusaha atau al-a'mal. Bekerja merupakan sebab utama kepemilikan dalam Islam. Seseorang berhak memiliki harta karena usaha dan kerja yang dilakukan secara halal. Islam sangat menghargai kerja keras dan melarang umatnya bermalas-malasan atau menggantungkan hidup kepada orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Bentuk-bentuk usaha dalam Islam yaitu berdagang, bertani dan berkebun, beternak, menjadi pegawai atau karyawan, membuka usaha atau industri, dan memberikan jasa profesional. Dalam Islam, bekerja tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga ibadah apabila dilakukan dengan jujur, tidak melanggar syariat, dan bertujuan memenuhi kebutuhan hidup yang halal. Sebab kedua yaitu jual beli dan transaksi atau al-bai', kepemilikan dan berpindah melalui transaksi yang sah seperti jual beli. Islam memperbolehkan perdagangan selama dilakukan secara adil, jujur, dan suka sama suka. Syarat-syarat jual beli dalam Islam yaitu ada penjual dan pembeli, barang yang dijual halal, harga dan barang jelas, dilakukan tanpa paksaan, tidak mengandung unsur penipuan. Bentuk transaksi yang dibenarkan, jual beli, sewa menyewa, kerjasama usaha atau syirkah, dan bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Melalui transaksi tersebut, hak kepemilikan berpindah secara sah dari satu pihak kepada pihak lain. Sebab ketiga yaitu warisan, al-mirats. Secara umum, warisan adalah segala harta, hak, dan kewajiban tertentu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia dan dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Warisan dalam Islam disebut al-mirats, yaitu perpindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sistem warisan merupakan salah satu bentuk perpindahan kepemilikan yang diakui dan diatur secara jelas dalam Al-Quran dan hadis serta ilmu faraid. Islam memberikan perhatian besar terhadap pembagian warisan karena harta sering menjadi penyebab perselisihan dalam keluarga. Oleh sebab itu, syariat Islam menetapkan aturan pembagian warisan secara rinci agar tercipta keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan antar anggota keluarga. Harta warisan dapat berupa uang, rumah, tanah, kendaraan, perhiasan, hasil usaha, dan piutang yang dapat ditagih. Sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, terdapat beberapa kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu biaya perawatan jenazah, pembayaran utang pewaris,
pelaksanaan wasiat maksimal sepertiga harta, dan serta baru kemudian pembagian warisan kepada ahli waris. Ahli waris dalam Islam yaitu anak, orang tua, suami atau istri, dan saudara tertentu. Tujuannya jelas, menjaga keadilan keluarga, melindungi hak ahli waris, mencegah perebutan harta, dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan hukum faraid yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Sebab keempat yaitu hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian harta secara sukarela kepada orang lain ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan hadiah merupakan pemberian sebagai bentuk penghormatan, kasih sayang, atau pelanggaran atau penghargaan. Contoh hibah dan hadiah yaitu orang tua memberikan rumah kepada anak, hadiah dari teman, bantuan kepada kerabat. Islam menganjurkan umatnya saling memberi karena dapat mempererat hubungan persaudaraan. Sebab kelima yaitu wasiat. Wasiat adalah pemberian harta yang pelaksanaannya dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Dalam Islam, wasiat diperbolehkan dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari total harta, tidak merugikan ahli waris, digunakan untuk tujuan yang baik. Tujuan wasiat yaitu membantu kerabat atau pihak tertentu, menyalurkan harta untuk kebaikan, dan menjadi bentuk amal jariah. Sebab keenam yaitu wakaf. Wakaf adalah penyerahan hak milik atas suatu harta untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau ibadah dengan tetap menjaga pokok hartanya. Contoh wakaf yaitu tanah untuk masjid, sekolah Islam, rumah sakit, dan sumur umum. Fungsi wakaf yaitu sarana ibadah, membantu kesejahteraan masyarakat, mendukung pendidikan dan dakwah, serta menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Wakaf memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam. Ketujuh yaitu sebab ketujuh menghidupkan tanah mati atau ihya al-mawad. Islam memberikan hak kepemilikan kepada seseorang yang mengelola tanah kosong atau terlantar sehingga menjadi produktif. Contohnya, membuka lahan pertanian, mengelola tanah tandus, dan membangun fasilitas di tanah kosong. Tujuan aturan ini mendorong produktivitas ekonomi, mengurangi tanah terbengkalai, dan memakmurkan bumi. Sebab kedelapan yaitu harta rampasan perang dan ghanimah. Pada masa awal Islam, ghanimah menjadi salah satu sebab kepemilikan yang diperoleh dari peperangan melawan musuh Islam sesuai aturan syariat. Pembagian ghanimah diatur secara adil dan sebagian digunakan untuk kepentingan umat. Namun, dalam konteks modern, pembahasan ini lebih banyak dikaji dalam sejarah ekonomi Islam. Sebab 9, pemberian negara. Negara dalam sistem ekonomi Islam dapat memberikan hak kepemilikan kepada rakyat demi kemaslahatan umum. Contohnya, pembagian lahan pertanian, bantuan modal usaha, dan program kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemberian negara yaitu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong pemerataan ekonomi. Sebab ke-10, hasil pengembangan harta. Harta yang berkembang secara halal juga menjadi sebab kepemilikan. Contohnya, keuntungan perdagangan, hasil investasi syariah bagi hasil usaha dan hasil pertanian. Namun, pengembangan harta harus bebas dari riba, spekulasi berlebihan, dan penipuan. Larangan dalam memperoleh kepemilikan seperti pencurian, korupsi, penipuan, riba, judi, suap, dan perampasan hak orang lain. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188,
dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Larangan tersebut bertujuan menjaga keadilan dan keamanan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Hikmah sebab kepemilikan dalam Islam yang pertama, menjamin keadilan ekonomi. Salah satu tujuan utama aturan kepemilikan dalam Islam adalah menciptakan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Islam memberikan hak kepada setiap orang untuk memiliki harta, tetapi tetap mengatur agar kekayaan tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Melalui aturan syariah, setiap orang memiliki kesempatan bekerja dan mencari rezeki. Hak milik individu dihormati, harta diperoleh melalui cara yang halal, dan praktik ekonomi yang zalim dilarang. Islam melarang riba, penipuan, monopoli, korupsi, dan perampasan hak orang lain. Dengan demikian, distribusi kekayaan menjadi lebih adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang berlebihan. Bentuk keadilan ekonomi dalam Islam, pertama perlindungan hak milik pribadi, 2 kewajiban zakat bagi orang kaya, 3 larangan mengambil harta secara batil, 4 pembagian warisan yang adil, dan 5 kewajiban memenuhi hak pekerja. Hikmah keadilan ekonomi mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan stabilitas masyarakat, menjaga hak setiap individu, dan menghindari konflik ekonomi. 2. Mendorong manusia bekerja keras. Hikmah kedua yaitu mendorong manusia bekerja keras. Islam sangat menghargai kerja keras sebagai cara memperoleh harta yang halal. Aturan kepemilikan dalam Islam memberikan motivasi kepada manusia untuk berusaha dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam tidak menyukai sikap malas, bergantung kepada orang lain tanpa alasan, serta memperoleh harta secara instan melalui jalan haram. Bentuk kerja yang dianjurkan Islam yaitu berdagang, bertani, beternak, menjadi pegawai, membuka usaha, dan memberikan jasa profesional. Hikmah kerja keras dalam Islam yaitu menumbuhkan kemandirian, mengembangkan potensi manusia, meningkatkan produktivitas ekonomi, menghindarkan manusia dari kemiskinan, dan menjaga kehormatan diri. Hikmah ketiga, menghindari penindasan dan eksploitasi. Islam mengatur kepemilikan agar tidak terjadi penindasan terhadap pihak yang lemah dalam sistem ekonomi syariah. Semua bentuk pengambilan harta secara zalim dilarang karena dapat merusak kehidupan masyarakat. Contoh praktik yang dilarang, riba, penipuan, korupsi, perbudakan ekonomi, monopoli, pengurangan timbangan, dan eksploitasi tenaga kerja. Islam menekankan prinsip keadilan dan saling ridho dalam setiap transaksi. Bentuk perlindungan Islam terhadap masyarakat, larangan penipuan dalam perdagangan, kewajiban membayar upah pekerja, larangan mengambil hak orang lain, larangan menimbun barang, dan larangan eksploitasi ekonomi. Larangan penindasan yaitu menjaga hak masyarakat, menciptakan rasa aman, menumbuhkan kepercayaan dalam ekonomi, dan mengurangi konflik sosial. Dengan aturan tersebut, Islam menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. 4. Menumbuhkan kepedulian sosial. Islam mengajarkan bahwa di dalam harta, seseorang terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, kepemilikan dalam Islam tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Orang yang memiliki harta dianjurkan untuk bersedekah, berinfak, membayar zakat, membantu fakir miskin, menolong korban bencana, dan membangun pembangunan masyarakat. Bentuk kepedulian sosial dalam Islam yaitu zakat, sedekah, wakaf, hibah, dan bantuan sosial. Hikmah kepedulian sosial yaitu mempererat persaudaraan, mengurangi kemiskinan, menumbuhkan rasa empati, menghindari sifat kikir, dan menciptakan solidaritas masyarakat. Islam mengajarkan bahwa harta terbaik adalah harta yang memberikan manfaat bagi orang lain.
Tanda harta yang berkah dalam Islam yaitu memberikan ketenangan hidup bagi manusia, bermanfaat bagi diri dan orang lain, membawa kebaikan keluarga, dan mendekatkan diri kepada Allah. Sekian materi pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.